warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan. Salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Sungai Selan. Yang saya hormati Bapak Ibu Wakil Bidang Kurikulum dan Kesiswaan serta rekan-rekan guru SMP Negeri 2 Sungai Selan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan limpahan karunia-Nya hari ini kita bisa berkumpul di ruangan dalam melaksanakan kegiatan salah satu kegiatan saya dalam Diklat Guru Penggerak, yaitu kegiatan diseminasi. Salawat beserta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang senantiasa syafaatnya kita nantikan di yaumil akhir nanti. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah dan rekan-rekan yang sudah meluangkan waktunya pada kesempatan ini untuk hadir di ruangan ini dalam kegiatan saya berbagi terkait modul aksi nyata modul 1.4 yaitu budaya positif. Nah, sebelum saya memasuki ke budaya positif, mungkin Bapak Ibu sudah terbesit atau pernah mendengarkan budaya positif. Kira-kira menurut rekan-rekan atau Bapak Ibu, budaya positif itu seperti apa? Saya mohon tanggapannya. Mungkin ada dari Bapak Ibu yang bisa merumuskan terkait pemahaman untuk pengetahuan Bapak Ibu terkait budaya positif. Mungkin ada yang bisa membantu memberikan tanggapannya. Mungkin Pak Rizal. Kalau menurut saya pribadi, Pak, kebiasaan yang baik. Oke, ya menurut Pak Rizal, budaya positif itu kebiasaan baik. Oke, ada lagi? Bu Rizky, mungkin Bu Rizky? Oke, konsepnya itu disiplin kata Bu Ai. Ya, benar sekali apa yang disampaikan oleh Pak Rizal dan Bu Ai. Jadi budaya positif ini merupakan lingkungan yang harus kita ciptakan, baik itu di kelas maupun di sekolah kita. Karena tujuannya apabila sudah terciptanya budaya positif, maka akan terciptanya, terutama kalau di sekolah, yaitu peserta didik yang bertanggung jawab, peserta didik yang mandiri, yang merupakan harapan dan tujuan dari kita semua. Mungkin bisa next Pak Bapak. Nah, budaya positif ini terbentuk dari 6 komponen. Jadi akan terbentuknya suatu budaya positif apabila komponen-komponen ini bisa tercipta baik di lingkungan sekolah ataupun di lingkungan kelas kita. Yang pertama ada namanya disiplin positif. Kemudian ada yang namanya teori motivasi hukum dan penghargaan. Kemudian ada namanya keyakinan kelas. Kemudian kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Nah, jadi budaya positif ini akan tercipta apabila konsep-konsep atau indikator-indikator ini sudah berlaku atau sudah bisa diterapkan di lingkungan sekolah, baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan kelas kita. Oke, baik, kita pertama akan masuk ke disiplin positif. Sebelum masuk ke disiplin positif, kenapa penekanan dari kebudayaan positif itu harus kita kembangkan, harus kita tanamkan di lingkungan sekolah? Karena saat ini adanya pergeseran paradigma belajar. Yang kemarinnya, yang sebelum-sebelumnya pembelajaran itu terpusat pada guru, tapi sekarang pembelajaran itu sudah harus berpihak kepada anak. Nah, untuk mengakomodir itu semua, kita harus menerapkan komponen-komponen budaya positif ini agar pembelajaran itu seutuhnya berpihak kepada anak.
Yang pertama yaitu disiplin positif. Menurut Ki Hajar Dewantara dan D.M. Gosen mengartikan disiplin positif sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Tujuan mulia di sini mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianut seseorang. Kita namakan nilai-nilai tersebut sebagai nilai-nilai kebajikan universal. Terkait dengan disiplin positif, disiplin ini adalah bentuk ketaatan atau kepatutan terhadap aturan yang sudah ada. Tetapi disiplin positif ini dia sudah mengacunya bukan lagi untuk mentaati aturan itu dari motivasi luar. Mungkin mentaati aturan karena takut dihukum atau ingin mendapatkan pujian atau merasa tidak nyaman. Bukan itu yang diinginkan. Kalau itu, tapi dalam disiplin positif ini, disiplin yang terbentuk karena dari intrinsik, dari dalam diri. Jadi memenuhi kebutuhan taat terhadap aturan itu karena sudah butuh akan itu. Jadi timbul dari diri sendiri. Jadi harapannya disiplin positif ini adalah mentaati aturan yang bukan karena motivasi dari luar, tetapi motivasi dari diri sendiri untuk mentaati aturan tersebut. Tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Ini yang menjadi tujuan utama dalam kita menciptakan atau menanamkan disiplin positif. Jadi disiplin yang tumbuh bukan karena faktor ekstrinsik, tetapi faktor dari dalam diri kita sendiri untuk menghargai diri sendiri dan nilai-nilai yang mereka percayai. Nilai-nilai apa itu? Yaitu nilai-nilai kebajikan. Apa itu nilai-nilai kebajikan? Nilai-nilai kebajikan universal adalah nilai-nilai payung besar dari sikap dan perilaku kita, atau nilai-nilai yang merupakan fondasi kita berperilaku. Jadi nilai-nilai yang kita gunakan sebagai fondasi kita dalam berperilaku. Nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nah, nilai-nilai kebajikan ini sudah ditentukan Bapak Ibu. Banyak versinya, banyak jenisnya, banyak kategorinya. Salah satunya pada profil pelajar Pancasila. Dalam profil pelajar Pancasila itu ada 6 nilai kebajikannya. Yang pertama kebajikan. Yang pertama beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis dan mandiri. Nah, inilah nilai-nilai kebajikan yang ingin kita tanamkan berdasarkan pelajar Pancasila. Kemudian ada lagi menurut The Fifth Project, proyek nilai kebajikan. Jadi nilai kebajikan itu ada banyak Bapak Ibu. Secara garis besarnya bisa digolongkan dengan peduli, kemudian rajin, integritas, dan rasa hormat. Contoh, kalau peduli, keterus terangan, kemudian kebersihan, komitmen, belas kasih, percaya diri, sampai gotong royong. Kemudian untuk rajin, keberanian, kesantunan, harga diri, rendah hati. Kemudian integritas, kebahagiaan, keadilan, baik hati, kedamaian, keteguhan hati, rasa hormat, tanggung jawab, pengabdian, ketegasan, pengertian. Nah, jadi nilai-nilai kebajikan ini dia lebih abstrak, tetapi harus kita tanamkan kepada anak-anak. Seperti peduli, nilai-nilai yang harus kita tanamkan, misalnya komitmen. Ke bawah. Contohnya, misal kalau kita datang tepat waktu ke sekolah,
anak-anak. Itu nilai kebajikan apa kira-kira dari nilai kebajikan universal yang bisa kita tanamkan kepada anak-anak? Datang tepat waktu. Apa Bapak Ibu? Apa datang tepat waktu? Komitmen bisa, ya, karena kita masuk 7.30 otomatis kita berkomitmen harus datang sebelum 7.30. Contohnya lagi, Tanggung jawab. Meminjam barang kepada temannya dan kita pulangkan lagi. Apa? Nilai tanggung jawab. Nah, nilai-nilai seperti itulah yang akan kita tanamkan. Jadi dia secara umum, tetapi nanti anak-anak itu dirangsang nilai-nilai apa yang mereka pahami. Selanjutnya masuk ke teori motivasi, hukum dan penghargaan. Nah, timbul pertanyaan pemantik. Kita sebagai guru, khususnya sebagai makhluk manusia, mempunyai motivasi yang timbul baik itu dari faktor dari luar ataupun yang dari dalam diri. Pertanyaan pemantiknya seperti ini. Sebagai seorang guru, saat Anda hadir mengajar di kelas tepat waktu, motivasi apakah yang mendasar tindakan Anda? Pasti ada motivasinya. Kira-kira kalau Pak Febri, motivasinya apa Pak? Kalau Bapak ingin masuk datang tepat waktu pada saat jam pembelajaran, yang menjadi motivasi Bapak masuk kelas nih. Nah, kira-kira motivasi Bapak untuk masuk tepat waktu masuk kelas itu apa Pak? Menunjukkan kepada siswa bahwa disiplin tepat waktu. Kalau Bu Trismi gimana Bu? Kalau menurut saya, motivasi kenapa saya datang atau hadir ke kelas tepat waktu, satu, kalau zaman dulu kan katanya guru itu adalah di buku dan ditiru. Ya, benar. Kita itu adalah suri teladan untuk anak-anak kita. Jadi kalau kita aja datang ke kelasnya suka telat, jadi jangan protes kalau peserta didik kita juga datang ke kelas telat, seperti itu. Jadi kalau mau siswa kita baik, jadi guru juga harus lebih baik dulu dari peserta didiknya, baru peserta didik akan mencontoh. Oke, baik, terima kasih Bu Trismi. Jadi intinya biar menjadi contoh ya, biar dilihat oleh peserta didik. Oke, Bapak Ibu bisa menjawab sendiri ya, motivasi apa yang mendasari kita. Ini salah satu kegiatan kita di sekolah. Baik, Pak Bapak. Nah, jadi dalam teori motivasi itu nanti Bu Trismi sama Pak Febri bisa menjawab sendiri. Motivasi yang saya sampaikan tadi termasuk kepada motivasi yang mana? Jadi yang pertama, motivasi itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi secara garis besarnya motivasi tadi ada berapa? Ada 2. Motivasi yang dari luar, ekstrinsik, kemudian yang dari dalam diri, intrinsik. Ya. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini intrinsik atau ekstrinsik kira-kira? Ekstrinsik ya. Karena motivasi kita timbul itu karena merasa tidak nyaman. Seandainya seperti saya sendiri merasa saya datang ke sekolah mungkin tidak tepat waktu. Ya, saya pengen datang tepat waktu ke sekolah, dan nyaman kayak kawan kepala sekolah, telat terus, dan nyaman kayak kawan-kawan, terus. Tingkat motivasi saya itu masih level bisa dikatakan rendah, ya, karena merasa tidak nyaman. Sama dengan peserta didik murid-murid kita. Mereka mengerjakan tugas yang kita kerjakan, mereka datang tepat waktu ke sekolah itu kenapa? Apakah karena takut kita marahi? Apakah takut
tidak boleh dimasukkan ke kelas atau apa? Kalau mereka takut dimarahi atau takut mendapatkan hukuman, berarti motivasi mereka untuk datang sekolah itu adalah karena untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Pernah rekan-rekan seperti itu merasakannya? Pernah, ya. Berarti kalau seperti itu kita masih di tahapan yang paling bawah. Kemudian untuk mendapat imbalan atau penghargaan, ya, motivasi yang timbul karena untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari siapa? Dari orang yang ada di sekeliling kita. Kalau di lingkungan kerja, dari bapak kepala sekolah, dari rekan-rekan guru, dari peserta didik. Nah, kalau kita masih termotivasi untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan terhadap sesuatu yang kita lakukan, motivasi kita itu berada di tengah, ya, berada di tengah, yaitu hanya untuk mendapatkan imbalan dan penghargaan, tetapi lebih baik dibanding untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Tetapi kedua-duanya ini masih merupakan motivasi yang timbul dari luar, ekstrinsik, bukan timbul dari dalam diri kita. Nah, yang kita inginkan adalah yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Nilai-nilai apa yang mereka percayai? Nilai-nilai kebajikan tadi. Jadi harapannya untuk menciptakan budaya positif di lingkungan kelas ataupun di lingkungan sekolah, baik kita sebagai guru maupun peserta didik harus mulai menanamkan, menumbuhkan motivasi yang timbul dari dalam diri sendiri untuk menghargai diri dengan nilai-nilai yang kita percayai, ya. Jadi secara garis besar motivasi ada 3. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, kemudian untuk mendapatkan imbalan, dan yang terakhir adalah untuk menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Perlahan kita harus mulai berubah. Yang pasti harus termotivasi dulu Bapak Ibu. Jangan sampai kita tidak memiliki motivasi. Kalau kita tidak memiliki motivasi, ya seperti zombie kita berjalan, hanya lempeng saja. Tapi harapannya kita bisa menemukan motivasi yang ketiga, yaitu untuk menghargai diri sendiri dan nilai-nilai yang kita percayai, baik oleh kita sebagai pendidik, guru, dan maupun kita menanamkan kepada anak-anak. Mungkin dari sini ada yang ingin ditanyakan sebelum saya melanjutkan ke slide selanjutnya Bapak Ibu terkait teori motivasi dan hukum penghargaan. Oke, baik, kalau belum lanjut Pak Bambang. Nah, sekarang ini timbul mungkin argumen seperti ini. Apakah Anda sesuai dengan pertanyaan tadi? Apakah Anda datang tepat waktu karena tidak ingin ditegur oleh atasan Anda dan kemudian mendapat surat peringatan? Ini merupakan salah satu motivasi apa tadi? Ekstrinsik yang lemah dalam arti kata untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Yang kedua, ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Apakah sudah seperti itu? Apakah masih seperti itu? Atau kita sudah di posisi ketiga, menghargai nilai diri sendiri. Nah, tujuannya kita menanamkan untuk menghargai nilai-nilai diri sendiri. Jadi motivasi itu sudah timbul dalam diri sendiri, baik itu oleh peserta didik maupun kita sebagai guru. Lanjut Pak Bambang. Selanjutnya hukum konsekuensi dan restitusi. Saya meminta tanggapannya mungkin dari Bu Desi terkait apa yang Ibu ketahui terkait hukum konsekuensi dan restitusi. Saya mau tahu restitusi. Kalau hukuman
Oke, terima kasih Bu Desi. Oke, dalam menjalankan peraturan ataupun keyakinan kelas sekolah, bila mana ada suatu pelanggaran, tentunya sesuatu harus terjadi, baik itu hukuman, konsekuensi, atau restitusi. Hukuman itu bersifat tidak terencana. Tidak terencana. Bisa dalam bentuk hukuman fisik dan verbal. Misal, tidak terencana begini. Dalam misalnya kegiatan pembelajaran, siswa berisik, mengganggu teman lainnya. Kita seringkali langsung memberikan hukuman, baik itu kita menyuruhnya keluar atau memerintahkan dia berdiri di depan. Jadi sifatnya itu tidak terencana, bentuknya fisik ataupun verbal. Kemudian konsekuensi itu adalah sesuai dengan kesepakatan tindakan yang dilakukan, sesuai dengan kesepakatan yang sudah ditentukan. Nah, sedangkan restitusi adalah kita menggali anak untuk menyelesaikan permasalahannya sendiri. Jadi anak itu tidak dijudge langsung, tetapi kita menggali anak untuk menyelesaikan permasalahan yang dia lakukan. Oke, next Bapak-bapak. Nah, ini hukum, konsekuensi, dan restitusi. Perbedaannya di sini. Hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, baik itu fisik maupun psikis anak. Tindakannya tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka panjang, waktu panjang. Ya, kadang-kadang dari kita menghukum anak baik, mungkin kalau secara fisik mereka akan selesai, setelah capek beberapa menit mungkin akan pulih. Nah, takutnya anak-anak ini kena psikisnya. Dalam perkataan kita akan membekas sampai dia besar nanti. Mungkin Bapak Ibu bisa mengingat, coba. Mungkin ada yang disampaikan pada saat kegiatan pembelajaran waktu kita masih SD, SMP, SMA yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru kita. Mungkin kita ada yang kesannya sakit hati gara-gara perkataan-perkataan itu. Itu bentuk hukumannya. Jadi jangan sampai kedepannya kita melakukan hal seperti itu lagi. Kemudian pasti ada korban. Siapa itu? Murid atau anak yang akan tersakiti pada saat kita memberikan hukuman. Kalau konsekuensi, yaitu sesuatu harus terjadi atas apa yang sudah dia lakukan. Kira-kira contoh konsekuensinya ini apa, Bupin? Kira-kira kalau contoh konsekuensi? Contohnya memberikan sanksinya menyapu lobi. Kira-kira kalau menyapu lobi itu hukuman apa konsekuensi? Hukuman. Kalau yang arah ke konsekuensinya, Bu? Mungkin ada yang lain bisa membantu, Bu Desi? konsekuensinya tadi sudah disepakati. Contohnya maksudnya contoh secara realnya konsekuensi terhadap tindakan yang anak lakukan. Terhadap tindakan Ya, kesalahan yang anak lakukan, konsekuensinya apa seperti itu? Dan di awal kan sudah ada peraturan yang tertulis kalau terlambat 15 menit selama duduk tiket. Nah, ya boleh seperti itu. Jadi konsekuensinya kalau telat, lapor dulu ke guru piket, baru masuk ke dalam kelas. Itu konsekuensi. Ada lagi yang bisa mencontohkan? Pak Reno kira-kira? Misalnya kalau di dalam kelas itu misalnya ada sudah disepakati sebuah kesepakatan kelas misalnya pada saat jam pelajaran kalau dia misalnya terlambat, kira-kira apa kesepakatannya? Nah, lalu konsekuensinya harus menjalani apa yang sudah disepakati gitu.
Misalnya hukumannya misalnya dia harus kesepakatannya misalnya harus tahu satu lagu nasional misalnya. Jadi kesepakatannya itu konsekuensinya dia harus menjalankan hukuman itu gitu. Oke, baik, terima kasih Pak Reno. Oke, jadi secara garis besarnya lebih kurang apa yang disampaikan oleh Bu Desi tadi ya. Kemudian konsekuensi juga sama seperti hukuman, ya. Ada korbannya, yang menjadi korbannya siapa? Peserta didik juga. Nah, beda dengan restitusi, ya. Restitusi ini merupakan pilihan, ya. Contoh seperti yang disampaikan tadi, siswa datang telat masuk sekolah. Kita tanya, jadi bentuk restitusi itu sebenarnya sudah kita lakukan kepada siswa kita. Tetapi kalau kita ini biasanya melakukan restitusi itu terhadap permasalahan yang besar yang dilakukan oleh siswa kita. Contoh misalnya dia berkelahi, itu pasti kita tanya, kenapa berkelahi, apa penyebabnya segala macam. Beda dengan kasus-kasus yang kita anggap levelnya biasa. Kita biasanya langsung melakukan hukuman, nah, tetapi tidak dengan restitusi. Nah, sekarang ini kita harus berupaya mencari solusinya dulu, menanyakannya dulu, validasi kesalahannya dulu. Kenapa? Mengapa kamu melakukan seperti itu? Apa alasannya? Oh, wajar kamu melakukan, mungkin karena kamu merasa terganggu, dia ganggu kamu. Nah, itu yang dinamakan restitusi. Jadi tidak semata-mata langsung memberikan hukuman atau konsekuensi kepada peserta didik. Memang pengalaman saya melakukan restitusi memang akan terjadi pernah bisa mentok pada peserta didiknya. Karena kenapa? Karena mereka sudah biasa diberikan hukuman. Kemarin Chandra kelas 9 C, Chandra 9C datang ke temannya yang lagi olahraga, langsung dipukul, kelihatan kalau dalam masalah sakitan. Saya panggil, kenapa Chandra? Mencoba tadi kan, mencoba ilmu baru tadi, mau merestitusi. Biasa ya kan, marah-marah segala macam. Apa ya Pak? Iseng Pak. Nah, kok bisa iseng Chandra? Mencoba untuk merestitusi tadi, tetapi kan anak tadi karena sudah Pak, sudah Pak, balas lah. Jadi anak itu dalam pemikiran dia setelah melakukan kesalahan, konsekuensinya harus balas. Bukan seperti itu. Kalau kita melakukan seperti itu, maka kesalahan-kesalahan yang mereka perbuat itu mereka beranggapan akan ada hukuman atau konsekuensinya langsung. Tetapi itu akan terus terjadi berulang. Nah, tapi kalau kita melakukan restitusi ini, tujuannya akan adanya perubahan. Alasannya kenapa? Jadi anak-anak itu bisa merubah. Itu yang dinamakan restitusi. Jadi adanya proses, bukan langsung memberikan hukuman. Di sini anak dikuatkan dalam jangka waktu panjang. Jadi walaupun salah, kita kuatkan. Dalam arti kata, tindakan dia itu dilakukan mungkin karena ada alasannya. Mungkin ada kebutuhan yang dia ingin penuhi. Contoh mungkin si Chandra tadi iseng. Kalau iseng itu kira-kira menurut kawan-kawan kebutuhan apa yang dia ingin penuhi di dalam dirinya? Bisa perhatian. Mungkin lebih ininya merasa senang. Mungkin senang dia nganggu kawan tadi. Nah, itu yang harus kita ketahui. Apa penyebabnya tadi? Mungkin kebutuhan kesenangannya itu tidak terpenuhi. Mungkin dengan cara dia mengganggu tadi akan terpenuhi. Kemudian korban mendapatkan ganti. Ya, contoh misalnya Pak Rizab sama Pak Febri main tarik-tarik baju. Baju Pak Febri kan ini ya, resletingnya.
Ya, kita tanya, kita restitusi. Kalau kita langsung memberikan hukuman, maka yang ada di pemikiran Pak Rizal itu selalu akan mendapatkan hukuman. Tetapi kalau kita melakukan restitusi, akan mencari solusi. Kira-kira apa, Pak? Kalau misalnya baju Pak Febri putus gantinya, kita tanya, kita gali, solusi apa yang bisa didapatkan? Kalau melihat dari tabel itu, enggak. Nah, iya, tapi bukan seperti itu yang kita inginkan, tetapi ada prosesnya. Prosesnya bisa seperti mungkin, oh Pak, nanti biar saya yang menjahitkan kembali kancingan bagi Pak Febri. Jadi korban mendapatkan ganti, tetapi kita tetap memberikan penguatan kepada pelaku tadi. Selanjutnya, murid mendapatkan penguatan terhadap kesalahan yang dia lakukan. Jadi bukan semata-mata salah-salah, tidak. Tetapi pada restitusi ini kita kuatkan lagi anak-anak agar melakukan perbuatan yang lebih baik lagi. Oke, baik. Kalau lanjut Pak Bambang. Nah, ini restitusi adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi bukan langsung mengejar atau memvonis anak itu salah, tetapi kita harus mencari solusi apa penyebabnya. Karena paradigma kita sekarang sudah berubah, segala sesuatu itu harus berpihak kepada peserta didik. Ya, jadi kita harus berupaya menggali itu semua. Restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Jadi ada penguatan, walaupun dia salah, harus tetap kita kuatkan. Tujuannya apa? Agar dapat berbuat lebih baik lagi. Mungkin ada yang ingin ditanyakan, Bapak Ibu, terkait hukuman, konsekuensi dan restitusi? Harapannya di sini nanti kita sama-sama mencoba untuk beralih, ya, dari yang selama ini kita memberikan hukuman, kemudian konsekuensi, restitusi. Harapannya kita bisa melakukan itu. Agar apa? Agar terciptanya budaya positif di lingkungan sekolah. Prosesnya memang benar agak susah, tetapi kita harus mencoba dan harus melakukan dan menerapkan agar di dalam lingkungan budaya positif itu anak-anak merasa nyaman, aman, dan menjadikan mereka menjadi peserta didik yang bertanggung jawab. Nah, Bapak Ibu masih tetap semangat kan? Oke, biar gak ngantuk silakan berdiri dulu, kita tepuk dulu ya untuk meregangkan otot-otot tadi sebentar. Kita punya tepuk baru, namanya tepuk sepandas, ya. Berdiri ya. Jadi kalau kata saya, satu kali tepuk sepandas, tepuknya sekali, tepuk dua sekali. Buat S, buat A, buat buat S, buat P, buat A, buat N, buat D, buat A, buat S, buat S. Pandas gitu. Oke? Paham? Oke, kita coba dulu. Tepuk sepandas. Buat S, buat A, buat A. Oke, buat A, P ya. Sorry. Ulang. Oke. Tepuk sepandas. Buat S, buat P, buat A, buat F, buat B, buat A, buat S, buat S. Sepandas. Oke, terima kasih. Ya. Ini nanti bisa kita terapkan ya. Jadi kalau 2 kali tepuk sepandas, berarti tepuknya 2 kali. Tepuk sepandas.
dan seterusnya. Oke. Baik, Bapak Ibu, kita lanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu keyakinan kelas. Nah, kalau di sekolah kita punya namanya peraturan sekolah atau aturan kelas, sekarang kita mengarah kepada pembuatan keyakinan kelas. Apa itu keyakinan? Keyakinan kelas. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Jadi kalau keyakinan kelas itu lebih abstrak, tapi kalau peraturan kan jelas. Misal datang peraturan sekolah masuk jam 7.30, kemudian dilarang buang sampah. Nah, tapi kalau peraturan kelas ini, keyakinan kelas ini berbeda, dan diupayakan dalam pembentukan keyakinan kelas ini tidak menggunakan kata yang bersifat negatif seperti yang saya sebutkan tadi, tidak membuang sampah. Seharusnya apa kira-kira kata yang tepatnya, yang berbentuk positifnya? Buanglah sampah pada tempatnya, ya. Tapi kalau keyakinan kelas ini bentuknya lebih abstrak. Kalau kita buanglah sampah pada tempatnya, itu keyakinan apa kira-kira? Dari bentuk yang tadi, yang sebelumnya tadi, keyakinan apa yang tertanam di situ, yang tertuang? Kalau buanglah sampah pada tempatnya, kira-kira bisa lebih umum, mungkin apa? Kebersihan. Jadi keyakinan tentang kebersihan. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif, sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Jadi keyakinan kelas ini sepenuhnya kita serahkan kepada murid, kita bimbing. Jadi kita buat keyakinan kelas bersama-sama dengan murid dengan menerima masukan dari mereka. Jadi apa-apa dari mereka kemudian kita buat secara lebih umum. Seperti tadi, buanglah sampah pada tempatnya. Jadi keyakinan kelasnya adalah kebersihan. Kemudian berbicara dengan sopan, merupakan keyakinannya apa tuh bentuknya? Berbicara dengan lembut, itu keyakinannya apa kira-kira? Sopan santun, seperti itu. Lanjut Bapak. Nah, dalam keyakinan kelas ada tahapan menciptakan program kebajikan. Jadi yang pertama, lihat daftar kebajikan yang telah disusun bersama. Jadi sesuai yang nanti akan saya bagikan contoh-contoh nilai-nilai kebajikan. Salah satunya seperti yang ada di P5 dan menurut pendapat tadi. Kemudian tentukan nilai-nilai kebajikan yang ingin dijadikan perhatian utama sekolah Anda atau curahan pendapat di kelompok. Jadi boleh nanti pada saat penyusunan keyakinan kelas, anak-anak itu diperlihatkan nilai-nilai kebajikannya. Jadi nanti mereka akan merumuskan, atau boleh mereka merumuskan dulu apa keyakinan kelas akan dibentuk, nanti kita masukkan ke dalam nilai-nilai kebajikannya. Jadi nilai-nilai kebajikan itulah bentuk keyakinan kelasnya nanti. Kemudian sempurnakan beberapa nilai-nilai kebajikan yang utama, bahas kembali dalam kelompok utama, dan terakhir kita buatkan posternya. Buat misalnya menjaga kebersihan tadi, poster berbentuk membuang sampah pada tempatnya. Selanjutnya Bapak. Nah, dalam pembentukan keyakinan kelas ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak dari peraturan yang lebih rinci dan konkret. Jadi harus dibedakan antara keyakinan dengan aturan. Aturan itu lebih rinci, tapi kalau keyakinan tadi berdasarkan dengan nilai-nilai kebajikan, ya, nilai-nilai kebajikan. Kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan universal, ya, karena nilai-nilai kebajikan itu bersifat universal, jadi berlaku untuk semua. Kemudian pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk
tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas karena dia mencakupnya universal, jadi secara umum, jadi tidak usah terlalu banyak. Kemudian semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keinginan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Jadi kita mengumpulkan warga kelas kita bersama-sama berdiskusi menyusun bentuk keyakinan kelas yang nantinya kita tanda tangani bersama seluruh siswa dan guru. Boleh kita melibatkan paguyuban karena paguyuban merupakan bagian dari kelas tersebut. Oke Bapak-bapak. Nah, ini ada tabel yang di sebelah kiri peraturan, ya, bentuk ciri-ciri peraturan atau lebih konkret, ya, bahasanya lebih konkret. Sedangkan nilai kebajikan mungkin bisa kita tambahkan nanti. Jadi kalau menurut Bapak Ibu, kembalikan barang ke tempatnya. Nilai kebajikannya apa? Tempatnya. Kembalikan barang ke tempatnya. Kerapian, oke. Disiplin bisa, tanggung jawab bisa. Nanti, dari pendapat-pendapat seperti ini nanti kita samakan dengan anak-anak. Nilai apa yang akan kita masukkan ke sana? Jadi nilai kebajikan apa? Tadi ada kerapian, kedisiplinan. Itu kita sepakati bersama nanti dengan anak-anak. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Mungkin nilai kebajikan apa? Saling menghormati, saling menghargai. Dilarang melakukan kekerasan. Nilai kebajikannya bisa saling menghargai. Berjalan di kelas dan koridor. Nilai apa? Sopan santun bisa. Keselamatan bisa karena berjalan di tempatnya. Jadi itu menunjukkan jadi nilai kebajikan itu keyakinan kelas itu sifatnya universal. Jangan langsung poin to poin. Tidak. Nanti poin to poin itu akan menuju ke nilai kebajikan tersebut. Nah, nanti harapannya kita sama-sama terutama wali kelas kita sama-sama menyusun ini Bapak Ibu. Jadi masing-masing kelasnya nanti ada nilai kebajikannya. Mungkin bisa kita susun pada kegiatan kita di hari Jumat atau pada saat kita masuk ke kelas pada saat pembelajaran kita. Oke, lanjut Bapak. Oke, selanjutnya yaitu kebutuhan dasar manusia. Nah, ini yang saya sampaikan tadi. Jadi setiap manusia itu memiliki kebutuhan dasar yang harus dipenuhi. Salah satunya mungkin seperti kita saat ini. Kebutuhan dasar apa yang kita ingin penuhi? Kira-kira apa dalam kegiatan hari ini? Mungkin kita membutuhkan penambahan pemahaman, pengetahuan, tapi itu tergolong dari apa? Nah, nanti bisa Bapak Ibu simpulkan. Jadi, contoh, Ibu Ambar, guru ada kasus, Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali minta bekal makanan. Makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Menurut Bu Desi, kenapa Doni melakukan hal itu? Mungkin dia tidak mau bekal. Mungkin si Doni tidak bawa bekal, bisa kemungkinan itu. Kalau menurut Ibu, Bu Rini? Atau ada yang lain Bapak Ibu? Pak Eriandi? Mungkin dia malas untuk menyiapkan bekal, jadi dia minta yang kawannya tadi. Nah, untuk menjawab ini ada kemungkinan yang Bapak Ibu sampaikan. Jadi kebutuhan dasar manusia itu pada dasarnya ada 4. Iya tadi ada 5. Yang pertama bertahan hidup, kemudian kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, kemudian penguasaan,
kemudian kesenangan, dan terakhir kebebasan. Nah, mungkin anak-anak tersebut melakukan kesalahan atau melakukan tindakan yang kita anggap menyimpang, mereka itu memenuhi kebutuhan dasar ini. Mungkin dari kebutuhan dasar ini tidak terpenuhi, jadi mereka melakukan tindakan-tindakan yang kita anggap salah. Nah, oleh karena itu, melalui paradigma sekarang ini kita harus menggali itu semua. Jadi kita harus tahu permasalahan yang terjadi pada anak. Jadi kita tidak semata-mata kesalahan ini dibuat anak langsung kita judge ini tidak benar atau salah. Pasti ada faktor utamanya. Faktor utamanya mungkin ya kebutuhan dasar mereka tidak terpenuhi. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Bertahan hidup atau survive adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup. Misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses produksi. Nah, pada kasus seperti Doni tadi, nah mungkin dia ingin memenuhi kebutuhan itu karena mungkin di rumah dia, mak dia tidak masak, mak dia tidak menyiapkan sarapan, beras habis, jadi dia tidak kebutuhan dia untuk makan itu tidak terpenuhi. Nah, jadi mungkin kemungkinan kenapa dia mengganggu temannya tadi karena dia ingin memenuhi kebutuhan hidupnya tadi, kebutuhan akan makan. Itu salah satunya, ya. Jadi kemungkinan itu bisa terjadi untuk di kasus ini. Selanjutnya, kebutuhan dasar manusia yaitu kasih sayang dan rasa diterima. Ya. Kebutuhan ini adalah kebutuhan psikologis, ya, yang ingin kita penuhi. Kasih sayang dan rasa diterima meliputi kebutuhan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Nah, bisa juga kemungkinan ini terjadi pada kasus Doni tadi. Dia membutuhkan perhatian, mungkin dengan dia mengambil makanan temannya tadi dia akan mendapat perhatian dari bapak ibu guru atau dari teman-temannya, jadi pusat perhatian. Mungkin dia memenuhi kebutuhan ini dalam kehidupannya. Jadi selain bisa kemungkinan untuk memenuhi kebutuhan hidup, tindakan Doni tadi bisa juga dia untuk memenuhi kebutuhan akan rasa kasih sayang dan diterima di suatu kelompok. Yang ketiga adalah penguasaan. Penguasaan adalah kebutuhan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu. Jadi mungkin pada kasus yang tadi dia itu ingin menampakkan, oh saya ini hebat, saya ini kuat, boleh merampas, bisa merampas. Kapanpun saya mau, saya bisa lakukan itu. Nah, mungkin juga dia ingin memenuhi kebutuhan itu. Ya. Selanjutnya kebutuhan kesenangan. Nah, ini saya sampaikan seperti di awal tadi yang dilakukan oleh Chandra. Mungkin dia dengan mengganggu temannya dia merasa puas, merasa senang, melihat temannya nangis, melihat temannya melaporkan ke bapak ibu guru terhadap tindakan yang dia lakukan. Dan selanjutnya kita masuk ke 5 posisi kontrol, ya. Tapi sebelum masuk ke sini, kira-kira bapak ibu ada yang ingin didiskusikan terkait kebutuhan manusia. Ya, jadi tindakan yang anak lakukan, kesalahan yang anak lakukan itu pada dasarnya ada sesuatu hal yang kurang dari mereka yang ingin mereka penuhi. Jadi bukan tanpa alasan. Mungkin kalau sering kita menemukan permasalahan di siswa ini, kadang-kadang mereka menjawab, "Ndak apa lah Pak, ndak apa lah Bu." Tapi pada dasarnya mereka ingin memenuhi kebutuhan tersebut. Oke, baik. Selanjutnya kita masuk ke 5 posisi kontrol. Ini yang pertama. Sebelum ini. Sudah ya? Oke. Jadi untuk posisi kontrol kita mungkin masing-masing individu itu berbeda. Jadi dalam posisi kontrol terhadap baik itu di sekolah, di rumah, ada 5 bentuk posisi kontrol. Di manakah posisi kita? Yang pertama, penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal.
Siapa yang Bapak Ibu di sini merasa sebagai posisi kontrol penghukum? Ya, Pak Babang, ada lagi? Ya, saya sendiri sangat mengakui bahwa saya seorang penghukum. Kesalahan yang anak lakukan pasti ada hukuman yang saya berikan secara spontan, yang tidak terencana. Tujuannya agar anak itu tidak melakukan atau berubah. Ya, biasanya yang dilakukan oleh posisi kontrol penghukum, perkataan yang mereka sampaikan itu yang patuhi aturan saya atau awas. Seringkali ini sangat diktator, patuhi aturan saya atau awas, atau kamu selalu saja salah, selalu pasti, selalu yang terakhir selesai. Nah, kemarin terselip. Jadi dalam pembelajaran, walaupun bukan hanya secara fisik, tetapi secara verbal itu juga bisa memberikan bentuk hukuman kepada peserta didik. Di manakah posisi kita? Apakah penghukum? Oke, selanjutnya pembuat merasa bersalah. Nah, pembuat merasa bersalah ini tipikalnya lebih lembut, tetapi kalau kata kita ini nyelekit. Lembut membuat orang selalu merasa bersalah terhadap apa yang dia lakukan. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang buat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, atau rendah hati. Biasanya ucapan yang sering disampaikan, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu, berapa kali bapak harus memberitahu kamu. Biasanya perkataannya lebih lembut, tetapi maknanya itu membuat anak menjadi merasa bersalah terhadap tindakan-tindakan yang dia lakukan. Nah, untuk posisi kontrol ini tidak dianjurkan, ya, karena akan membekas baik itu fisik maupun secara psikis kepada anak. Selanjutnya, teman. Mungkin Bapak Ibu di sini ada yang memposisikan diri sebagai teman kepada muridnya. Guru pada posisi ini tidak menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif atau positif. Biasanya perkataan yang disampaikan, ayo bantulah demi Bapak, atau ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Nah, pada posisi ini negatifnya, ketika kita sebagai guru sudah tidak bisa membantu mereka secara teman, mereka akan merasakan kekecewaan. Atau misalnya kita di suatu sekolah, kita pindah. Nah, murid akan beranggapan, wah, saya tidak punya lagi tempat mengaduh, saya tidak punya lagi tempat yang mengontrol saya, karena teman tadi sudah pindah. Nah, posisi ini istilahnya kontrol terhadap siswa ini masih faktor dari eksternal. Apabila eksternal faktor ini tidak ada lagi, maka akan berpengaruh pada peserta didik itu. Selanjutnya, pemantau. Nah, pemantau ini bertugas mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi. Nah, jadi kalau pemantau ini dia menyikapi kesalahan anak, tidak memberikan hukuman, tetapi ada konsekuensi. Harus bedakan antara hukuman dan konsekuensi yang harus dilakukan. Ya. Nah, pada posisi pemantau ini, seorang guru memantau tindak tanduk peserta didik berdasarkan aturan dan konsekuensi apa yang harus dilakukan. Biasanya pemantau mengatakan peraturannya apa yang telah kamu lakukan, sanksi atau konsekuensinya apa terhadap tindakan yang kamu lakukan. Nah, dan yang terakhir adalah manajer. Nah, posisi ini yang hendaknya yang diharapkan sebagai posisi kita. Jadi pada posisi manajer ini, posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid,
Jadi kita validasi dulu tindakan apa yang dia lakukan, kesalahan apa, harusnya bagaimana, apakah bisa diperbaiki. Nah, di situ posisi kita. Jadi kita tidak langsung menghukum anak. Jadi kita tidak langsung memberikan konsekuensi kepada anak terhadap kesalahan yang mereka lakukan. Itu jadi ada berapa tadi? Yang pertama tadi ada penghukum, yang kedua ada pembuat merasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, dan terakhir adalah posisi manajer. Baik Bapak Ibu, ada yang ditanyakan terkait materi ini? Kalau tidak ada, lanjut Pak Bapak. Baik, selanjutnya masuk ke segitiga restitusi. Ini yang harapannya kita sama-sama lakukan kepada anak didik kita, pada peserta didik kita pada saat mereka melakukan suatu kesalahan. Di sini ada video, saya akan menampilkan video. Silakan Pak Bapak diputar terlebih dahulu. Jadi Bapak Ibu biar menyimak dulu kegiatan restitusi. Ini bentuk kegiatan restitusi. Siang, Siap Pak. sudah lama nggak ketemu Sarah? Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu, bukan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi, hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Oke, baik Bapak Ibu. Nah, ini salah satu bentuk restitusi yang dilakukan oleh Bapak Ibu, oleh Bapak terhadap peserta didiknya di eksternal, ya. Dalam mengatasi permasalahan yang dilakukan. Jadi dalam kegiatan restitusi itu ada 3 tahapannya Bapak Ibu. Jadi yang pertama itu menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas anak. Kenapa dia melakukan hal seperti itu? Distabilkan dulu. Mungkin karena ada alasannya. Kemudian tahap kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Apakah tindakan yang dilakukan anak tersebut memang benar salah atau bagaimana? Apa alasannya? Kenapa dia melakukan hal seperti itu? Tetapi kita bantu dengan menguatkan dia melakukan
dengan cara kita menguatkan bagaimana mungkin kalau terjadi dengan bapak ya bapak akan melakukan hal yang sama. Kita kuatkan dia dulu terhadap tindakannya, tetapi kemudian kita lakukan dengan menanyakan keyakinannya. Nah, dari permasalahan itu, keyakinan apa yang menjadi dasar dia melakukan hal itu, ya, sehingga dia bisa memperbaiki, membuat solusinya sendiri atas permasalahan yang sama. Jadi ada 3 tahapan. Yang pertama, menstabilkan identitas, validasi tindakan, kemudian menanyakan keyakinan. Sebenarnya ini sudah kita lakukan. Saya sampaikan tadi sudah kita lakukan, tetapi kepada permasalahan-permasalahan termasuk salah satu anak kita yang sifatnya besar lah bisa kita anggap, ya. Tetapi kalau hal-hal seperti ini biasanya kita langsung memberikan sanksi atau hukuman kepada kita sendiri. Nah, jadi harapannya Bapak Ibu semua menanggapi permasalahan-permasalahan atau kesalahan-kesalahan yang terjadi pada anak itu kita lakukan restitusi. Jadi jangan kita langsung menjudge, langsung menghukum anak, langsung mengasih konsekuensi, jangan. Tetapi kita coba untuk restitusi. Di awal mungkin akan susah, akan berat, akan mentok, tetapi lama-kelamaan pasti anak tersebut akan memahami. Karena kalau restitusi, perubahan yang anak lakukan akan bersifat permanen. Karena motivasinya timbul dari diri sendiri. Jadi timbul dari diri sendiri, bukan karena takut untuk mendapatkan hukuman, takut untuk mendapatkan sanksi, tetapi timbul dari diri mereka sendiri. Segitiga restitusi. Yang pertama, stabilkan identitas. Bagian dasar dari segitiga bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Dalam arti kata, perbuatan dia itu kita benarkan, walaupun salah, kita kuatkan dengan penguatan yang kita berikan. Seolah-olah, oh kalau terjadi pada bapak, ya bapak akan melakukan hal yang sama kemungkinan. Kita kuatkan dulu. Kemudian, bersalah itu tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan. Nah, itu bentuk penguatannya. Kemudian validasi tindakan yang salah. Setiap tindakan kita lakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Ada alasannya kenapa dia melakukan hal itu. Mungkin dia memenuhi kebutuhan dasarnya tadi, dia melakukan kesalahannya itu. Selanjutnya, menanyakan keyakinan. Ketika identitas sukses telah tercapai, maka pertama dan tingkah laku yang salah telah divalidasi, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dipercaya. Jadi kita menyimpulkan, kita mengarahkan mereka, oh keyakinan apa yang sudah kamu langgar, keyakinan apa yang tidak sesuai dengan yang kita sepakati atau prinsip hidup kamu, ya. Jadi dia merubah secara permanen karena timbul dari diri sendiri. Oke, baik Bapak Ibu, itulah tadi tentang terkait budaya positif yang harus kita tanamkan di lingkungan sekolah kita agar kita dalam proses melaksanakan pendidikan bisa menciptakan lingkungan yang positif, memiliki anak-anak yang memiliki tanggung jawab, mandiri, dan memiliki karakter. Kemudian saya ucapkan banyak terima kasih kepada rekan-rekan yang pada kesempatan ini sudah meluangkan waktunya pada kegiatan diseminasi pada hari ini. Apabila dalam penyampaian materi saya pada hari ini banyak kekurangan, banyak hal-hal yang mungkin belum masuk di rekan-rekan Bapak Ibu, saya mohon maaf karena sekarang sama-sama dalam proses pembelajaran. Harapan saya nanti kita semua bisa menjadi Bapak Ibu guru yang bisa melakukan pendidikan yang berpihak pada anak, menciptakan lingkungan budaya yang positif berdasarkan prinsip-prinsip ini. Demikian Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat
minggu pertama di bulan November, kita akan membuat suatu kesepakatan bersama, ya, kesepakatan bersama terkait yang harus kita taati, tata tertib yang harus kita taati, yaitu namanya kesepakatan kelas. Ya. Kesepakatan kelas itu kita buat bersama-sama dari kalian sebagai murid dan Bapak sebagai guru. Ya. Nah, dari kesepakatan ini harus kita sepakati bersama. Nanti setiap orang, Bapak akan meminta masukannya. Peraturan-peraturan apa yang akan kita jadikan kesepakatan kelas, ya. Jadi tujuan kita hari ini adalah membuat kesepakatan kelas berapa? 9B. Kelas 9B. Siapa yang membuatnya? Yang membuatnya adalah warga kelas 9B. Tahap pertama yang kita lakukan adalah kita masing-masing orang, ya, akan Bapak kasih kesempatan, akan Bapak kasih kesempatan untuk memberikan masukan. Peraturan-peraturan kelas apa yang harus kita buat dan kita sepakati bersama di dalam kelas. Paham? Bapak? Jadi setiap orang nanti menuliskan apa saja peraturan-peraturan yang harus kita sepakati sebagai warga kelas 9B. Oke. Sekarang silakan semuanya membuatkan penanya. Bapak akan bagikan stiker. Ya, yang bawa pena satu pun. Oke, nggak apa-apa. Sekarang silakan stikernya ke Bapak bagikan. Oke, nanti kalian menulis di Bapak siapkan pena dan stikernya nanti. Kecil aja nulisnya ya. Setiap orang buat ya peraturan yang akan kita sepakati. Ya, satu boleh. Dari satu boleh. Terkait aturan di kelas kita ya. Contohnya apa coba aturan yang harus kita Ini
Oke, terima kasih Desa. Jangan ribut di dalam kelas. Siapa yang mau ribut dalam kelas? Itu, mana tuh? Jadi kalau jangan ribut dalam kelas kita harus berarti diam atau tertib di dalam kelas. Tertib di dalam selanjutnya, halo, halo, hai, halo, hai, halo. Selanjutnya, jangan buang sampah di bawah laci. Sahab, ini yang dipesan yang buat. Itu, jangan buang sampah di dalam laci. Seharusnya yang dilakukan adalah buanglah sampah, buang sampah. Oke ya, buanglah sampah di tempat sampah. Yang kelima, sorry, tidak boleh membuang sampah dalam kelas. Sudah hampir sama ya, buang sampah di tempatnya. Yang kedua, mendengarkan guru saat menjelaskan. Jadi hampir sama dengan ya, kata tertib di dalam kelas. Oke, kalau ini kita boleh sendiri ya Pak. Mendengarkan guru saat menjelaskan. Siapa yang buat? Tidak boleh tidur di dalam kelas. Jadi kalau tidak boleh tidur di dalam kelas harusnya apa? Hah? Tindakan yang tidak boleh itu tidak tidur di dalam kelas. Jadi seharusnya yang dilakukan itu apa? Apa? Mendengarkan guru saat menjelaskan. Oke. Siapa ya, Dek? Oke, selanjutnya tidak membantah guru, mendengarkan guru di depan saat jadi menjelaskan. Oke ya, udah hampir sama. Selanjutnya, yang telat tidak boleh ikut belajar. Siapa yang buat? Ruby. Jadi seharusnya apa nih kira-kira? Yang telat tidak boleh ikut belajar. Seharusnya yang dilakukan adalah ya kalau tidak boleh telat harus apa jadi? Masuk tepat waktu, kan ya? Apa Bang? Masuk tepat halo. Selanjutnya tidak belum. Selanjutnya ya, bisa kita lanjutkan? Nah, oke. Tidak boleh keluar masuk
Coba ulang ya. Peraturan kelas 9B, coba yang si baca dari pertama, kelas keras. Peraturan kelas 9B. 1. Melepas sepatu di dalam kelas. Sepakat? Yang kedua. 2. Harus melaksanakan piket kelas atau hukum. Sepakat? Sepakat tak? Sepakat. Tiga. Tertib di dalam kelas saat jam pelajaran. Sepakat? Sepakat. Depan. 4. Sopan kepada guru. Sepakat. 10. Kerjasama menjaga kebersihan. Sepakat. 11. Membayar uang kas. Sepakat. Sudah? Oke. 12. Membawa buku pelajaran kembali ke rumah. Sepakat. Oke. 13. Bekerja sama. Sepakat ya? Ada berapa? 12, Pak. Oke, jadi ada 12 peraturan kelas 9B yang harus kita sepakati ya. Jadi nanti peraturan ini akan Bapak buat, akan Bapak tempel. Halo. Nah, kita kan sudah punya kesepakatan. Ya, jadi kalau sudah sepakat harus ditepati, ditaati. Oke, baik. Sekarang dari ke-12 yang sama ya, yang sama ya. Oke. Sana. Nah, dulu ya. Diganti jadi apa? Boleh. Kalau boleh mengejek nama orang tua, apa harusnya? Apa seharusnya? Jangan mengejek gitu. Hah? Itu termasuk apa mengejek itu? Bullying aja ya, bullying ya. Bullying ya. Oke, baik. Sekarang dari 13 peraturan ini akan kita susun menjadi kesepakatan kelas. Kalau ini tadi apa? Ini tadi apa? Kalau ini tadi apa? Peraturan kelas. Nah, sekarang kita akan menyusun yang namanya kesepakatan kelas. Oke, kita pindahin dulu ini. Ya. Nah, kesepakatan kelas itu kita susun dari nilai-nilai kebajikan. Tahu nilai-nilai kebajikan? Nilai-nilai kebajikan itu seperti ya, secara umum gitu. Saling menghormati, bekerja sama, menghargai, sopan santun, apalagi menjaga kebersihan, keselamatan, kesehatan. Nah, itu yang dinamakan apa? Nilai kebajikan. Oke, sekarang kita susun dari ke-14 ini, ke-13 ini tergolong kemana? Ya. Oke. Ya, sekarang kita buat yang namanya apa tadi? Oke. Sekarang melepas Dimas. Jadi kita harus bertanggung jawab terhadap apa? Lingkungan kelas dan piket. Jadi yang kedua apa tadi Dina? Bertanggung jawab. Sudah. Oke, sekarang. Halo.
dalam apa? Mendengarkan. Ya. Jadi harus apa? Saling menghargai. Oke, selanjutnya buang sampah di tempatnya. Ini apa tujuannya? Kebersihan. Kebersihan tidak ada ya, menjaga kebersihan. Bullying. Bullying ini kita masukkan ke saling menghargai boleh, saling menghormati boleh, maksudnya ke sana. Ya, bullying. Oke, selanjutnya masuk tepat waktu. Disiplin. Nah, disiplin. Oke. Izin sebelum keluar kelas ini apa? Sopan, ya sopan santun. Kalau lebih tepatnya apa kira-kira? Izin. Bapak lagi aja. Pak, saya mau izin keluar. Yang lebih tepatnya apa? Saya sopan santun. Permisi. Ya. Permisi Bapak. Izin. Izin itu menghormati bapak yang ada di dalam kelas. Kalau kalian langsung nyelonong, ini berarti tidak menghormati, tidak menghargai. Sopan kepada guru, termasuk kerjasama menjaga kebersihan. Menjaga kebersihannya masuk kebersihan. Kerjasamanya masuk sendiri misalnya. Jadi harus apa? Bekerja sama. Membayar uang kas masuk sebagai apa? Bergabung. Iqbal. Kira-kira yang dilakukan Iqbal sama Suwandi kesepakatan kelas apa yang dilanggar? Hah? Tidak menghargai. Siapa yang tidak dihargai di sini? Kira-kira kalian berdua menghargai bapak atau tidak? Nah, kalau menghargai, silakan mendengarkan tapi di dalam kelas. Paham Suwandi dan Iqbal? Oke, bisa kita lanjutkan? Oke, kita lanjutkan. Sekarang ini. Siapa? Siapa yang Alfa dan Batia? Alfa dan Batia. Alfa dan Batia. Ya, Batia. Ya, kita lanjutkan ya. Nah, ini kalau ada sampah seperti ini, terus diambil. Salah satu kesepakatan kelas adalah menjaga kebersihan. Oke. Membawa buku pelajaran kembali ke rumah. Disiplin. Disiplin. Disiplin bisa tanggung jawab terhadap barang punya kita sendiri bisa. Ya. Kemudian bekerja sama. Oke. Jadi dari peraturan-peraturan yang kita buat ada berapa tadi? 13 timbulan kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas ini merupakan apa nih? Nilai-nilai nilai-nilai apa tadi Bapak? Kebajikan. Ada berapa nilai-nilai kebajikannya? Coba Diva baca apa saja nilai-nilai kebajikannya? Yang pertama apa? Yang kedua? Apa? Yang ketiga? Keempat? Kelima? Enam? Bekerja sama. Ya? Jadi aturan ini harus kita sepakati. Kalau kita tidak mentaati aturan ini, berarti kita melanggar nilai-nilai
pada saat kalian mengikuti pembelajaran dengan siapapun, setelah masuk kelas harus taat terhadap peraturan dan nilai kebajikan dan keyakinan kelas. Paham? Paham? Bisa kita terapkan di kelas? Bisa. Dan kita taati laksanakan. Ya. Oke, selanjutnya dari aturan kelas dan keyakinan kelas ini akan kita buat tindakannya yang akan kita lakukan. Bentuk perilaku yang seharusnya dilakukan. Ya, jadi di sini yang pertama kita ambil kebersihan dulu. Kebersihan dulu. Oke. Dari kebersihan yang menunjukkan kita itu menunjukkan nilai-nilai kebersihan itu apa? Menjaga kebersihan itu. Apa? Membuang sampah. Coba tulis. Gak apa-apa. Ada. Coba. Coba aja dulu ya. Membuang sampah. Ada tempatnya. Apalagi yang menunjukkan nilai kebersihan. Oke, membuang sampah pada. Sekarang yang menunjukkan nilai bertanggung jawab. Menjalankan saling menghargai apa? Tertib. Tertib di dalam apa? Disiplin. Disiplin apa? Rapi, pakaiannya rapi. Berpakaian rapi. Saling menghargai. Halo. Apa bentuk saling menghargai? Yang menunjukkan nilai kebajikan saling menghargai apa juga? Apa? Mendengarkan yang bicara di depan. Kebersihan ini yang terdengarnya seperti apa? Apa? Halo? Usaha kita untuk menjaga kebersihan ini kalau dalam agar terdengar seperti apa? Ayo piket. Ayo. Saling menghargai apa? Saling menghargai. Seperti yang disampaikan tadi. Yang mau apa? Ke WC. Apa? Bentuk izinnya gimana? Permisi Pak, permisi Bu. Minjem Pak. Ada apa yang saling menghargai? Minjem ya. Nih, minjem pena. Minjem pena ya. Nih pena kan. Terima kasih. Ya, itu saling menghargai ya Pak. Terima kasih. Bisa apa lagi tadi? Ya maaf, bisa. Apa tadi kata Ruby tadi? Permisi. Setelah keyakinan kelas terbentuk, ya, kita harus melakukan hal-hal yang ada di tabel C dan di tabel D. Ini apa? Ini bukti kita menunjukkan atau mencerminkan wujud dari keyakinan kelas yang sudah kita. Oke, paham semuanya?
pengaduan dari Bapak Ibu guru lainnya, Pak, ada siswa yang dalam kelas, Pak, ada siswa yang berisik dalam kelas. Berarti kalau dia melakukan itu, dia sudah melanggar apa? Pelanggaran apa? Keyakinan. Nah, oke, baik. Untuk kegiatan hari ini dalam hal kita membuat keyakinan kelas, Bapak ucapkan terima kasih ya kepada anak-anak. Keyakinan kelas yang kita susun, keyakinan kelas yang kita susun harus kita sepakati bersama. Keyakinan disusun berdasarkan aturan yang ada. Siapa yang membuatnya? Kita semua. Baik, terima kasih atas kerjasamanya hari ini dalam kegiatan kita menyusun keyakinan kelas. Harapannya keyakinan kelas ini bisa berjalan dan bisa kita tangani secara bersama. Baik,